Saudara seiman di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah minggu kita ini, terlebih dahulu kita menyatukan hati dan pikiran kita berdoa. Amin. Salam saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah menghantar kehidupan kita ke minggu hari ini. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah minggu ke-18 setelah Trinitatis, yaitu Minggu Ketritunggalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Marilah kita agungkan namanya yang kudus itu, karena kasih setianya kekal selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dan selalu menyertai setiap saat. Karena itu, kami akan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepada Tuhan saat ini. Kami akan membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Nya dan setia melakukannya, sehingga kerajaan Allah semakin nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, terimalah pujian kami melalui ibadah minggu ini. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Marilah memuji Tuhan, kita agungkan kasih setia-Nya, kita bernyanyi. Mari beribadah pada Tuhan. Amin, haleluya. Yang menciptakan langit, bumi dan isinya. Amin, haleluya. Mari sujud menyembah di hadirat-Nya. Amin, haleluya. Yang maha agung, sumber kehidupan kita. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Mari memuji Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Sungguh besar kasih setianya pada kita. Amin, haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Nyanyikan 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 amin, haleluya. Nyanyikan
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu seperti namamu. Ya Allah, demikianlah kemakmuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakan kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkan kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah diri kami, penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat pada minggu ke-18 setelah Trinitatis dari kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian hukum Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus kau sumber hidupku, Kaulah perlindunganku. Ku serahkan kepadamu. Seluruh jalan
kasih pengorbananmu. Inilah kerinduanku, ku tetap di sisimu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhanlah sumber kekuatan. Segala perbuatanku, dengan segenap hatiku, Kau menyinari diriku sampai ke ajalku. Epistel pada minggu ke-18 setelah Trinitatis tertulis pada kitab Ester 9 ayat 15 sampai dengan 19. Kita baca secara responsoria. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang disusun pada hari yang ke-14
bulan Adar juga, dan dibunuhnya lah disusun 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangannya. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Tanpa anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, aku sesat. Karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, ku ke surga. Bersyukur hatiku memuji kasih-Mu, ya Tuhanku. Kau berikan jalanku di dalam putra-Mu ke rumah-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Mari kita dengarkan warta jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Yang tidak kami bacakan, kita baca masing-masing. Yang pertama, nama minggu.
Minggu ke-18 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah dengan topik keselamatan dari Tuhan. Nomor berikut, Pesta Gotilon dan Hari Ulang Tahun ke-65 HKBP Serang. Pada minggu hari ini tanggal 3 Oktober 2021, gereja kita melaksanakan Pesta Gotilon dan Hari Ulang Tahun ke-65 HKBP Serang. Panitia dari Sektor 2 Kramat Watu dan Sektor 11 Sankyo, marilah kita dukung dan doakan dengan mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup ini dan berkenan memberi dari berkat yang kita terima untuk Tuhan melalui pelayanan gerejanya. Setelah warta jemaat ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari panitia pesta. Maaf, penjelasan tidak akan dilakukan sekarang lagi. Nomor berikutnya, Sakramen Baptisan Kudus. Pada Minggu tanggal 10 Oktober 2021, gereja kita melaksanakan baptisan kudus bagi orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis, supaya membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. Katekisasi baptisan dilaksanakan hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 pukul 15 WIB atau jam 3 sore di gereja ini. Selanjutnya, pertanyaan sektor. Di hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 pukul 19.30 WIB dengan acara tatap muka. Tempat di gereja Sektor 1 Serang, Sektor 2 Kramat Watu, Sektor 3 Pandeglang, Sektor 4 Cinanggung, Sektor 5 Bumiagung, dan Sektor 17 Pipitan. Pengkhotbah Pendeta TM Simorakir, liturgi Sintua H Lumban Batu. Berikutnya, anggota jemaat baru. Mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat satu keluarga Hotnar Roy Sihombing, Ibu Erlina Boru Manulang bersama 2 orang anak, Remax Weber dan Yesekel Marito Sihombing. Pindah dari HKBP Sibuluan, Resort Sibuluan, Distrik 3 Humbang, alamat Sektor 2 Kramat Watu. 2 keluarga Mustari Simanulang, Ibu Esron Maida Boru Sianturi bersama seorang anak, Tulus Dani Alves Simanulang, pindah dari HKBP Simanulang Matiti, Resort Simanulang, Distrik 3 Humbang, alamat Sektor 13 Pakupatan. Yang berikut, warta pemberkatan pernikahan warta kedua. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Adrian Julius Robinson Sihombing ST, putra dari Bapak Usman Sihombing, Ibu Bumbunan Elizabeth Boru Siahaan, alamat Komplek Poris TVRI Blok D3 nomor 3 Pondok Melati Jati Rahayu Pondok Gede, Jemaat HKBP Pondok Gede Resort Pondok Gede Distrik 19 Bekasi, dengan calon mempelai perempuan Ledia Lucy Krista Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Sintua Saidi Simanjuntak, Ibu Titi Marni Boru Hutagalung, alamat Jalan Eka Wijaya 4 nomor 30 Komplek Tomon, Sektor 2 Kramat Watu, Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Pemberkatan pernikahan hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 masuk jam 8 WIB di HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka.
Selanjutnya berita duka cita. 1. Hari Senin tanggal 27 September 2021 telah meninggal dunia Bapak Fraser Alnikus Sinaga almarhum, tutup umur 33 tahun 8 bulan, suami dari Ibu Sinta Borusilaban, alamat perumahan BCP 2 Blok E 21 nomor 51 sektor 16 Bumi Ceruas. Penguburan dilaksanakan di Bonapasogit yang dilayani oleh Gereja HKBP Sigordang Resort Onanrunggu Distrik 7 Samosir. Tuhan yang senantiasa memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Nomor 2, hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 telah meninggal dunia seorang anak, Gabriela Meyana Nainggolan almarhumah, tutup umur 12 tahun 5 bulan, putri dari Bapak Jurianto Nainggolan, Ibu Sanni Borusiagian, alamat sektor 3 Pandeglang. Acara penguburan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 di Pemakaman Sayar, Serang. Tuhan yang senantiasa memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, rincian warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini, demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Shalom. Kita bernyanyi dari nomor 453 ayat 1 dan seterusnya. Kita menyerahkan persembahan 1A, 1B tambah dengan 2. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Jiwaku disebutkannya, bahagia hatiku. Nama itulah senjata menghadapi seteru. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, menyanyikan selamanya.
Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di gereja ini ataupun dimanapun berada melalui live streaming, selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Minggu yang bahagia, yang ceria ini, kita merayakan pesta besar hari ini yang disebut dengan Pesta Gotilon. Pesta Gotilon itu berakar dari bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mereka berhasil dan Tuhan menetapkan supaya mereka itu mengadakan pesta satu kali satu tahun, pesta panen. Sila latar belakangnya, kalau kita baca dalam kitab Amsal itu, di situ tulis muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan permulaan hasil tanahmu. Nah, pesta Gotilon itu bahasa Batak itu ya, itu orang menggotil tuh. Kalau panen dulu nggak pakai alat potong, tapi dengan tangan itu dipotong-potong, digotili gitu, dicubitin. Nah, itu sekali setahun diadakan, setiap tahun asal dari orang Israel, bangsa Israel, dan itu mengalir kepada gereja. Dan pesta panen itu bukan hanya gereja yang melaksanakannya. Budaya orang Jawa juga itu ada pesta panen. Budaya-budaya juga semua, baik di Belanda, baik di Amerika, baik Eropa, itu ada pesta panen sekali setahun. Jadi jangan ada pemikiran pesta Gotilon itu hanya ada di kampung. Di kota-kota besar, di luar negeri sana itu ada pesta panennya. Nah, kenapa itu harus dilaksanakan? Karena itu perintah Tuhan. Baca kitab Keluaran, dan kitab Ulangan itu terus sana diperintahkan itu supaya sekali setahun dalam pesta panen itu dibawa seluruh hasil dari buminya. Jadi kalau di kampung pesta panen itu ada yang bawa ayam, ada bawa
sapi, ada bawa anak sapi, anak domba, ada bawa padi. Itu kalau di kampung-kampung dari budaya-budaya lain. Itu hasil pesta panen. Budaya-budaya, bukan hanya orang Kristen yang melakukan itu. Nah, untuk itu hari ini kita menyampaikan, mempersembahkan hasil dari apa yang kita lakukan sepanjang tahun ini. Apa itu? Apa yang dapat kamu lakukan, persembahkanlah kepada Tuhan. Untuk apa? Karena Tuhan yang memberkati semua pekerjaan kita. Kalau saya ceritakan panjang nanti ini nggak habis sampai jam 2 siang, karena ini mulai dari semua suku, bahkan banyak suku budaya di dunia ini melaksanakan ini. Tapi intisari itu, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari panenmu. Makanya kalau itu pesta panen itu sebelum mereka kalau sudah panen itu diantar ke gereja. Untuk gereja bisa, untuk pendeta bisa. Itu pesannya gini, amang apa? Jolo Allah kamuda borasna hutar kami lo pahamu, bape sahulu pahami jawina. Itu satu hal yang luar biasa. Saya sudah terima itu di Toba. Dan hulo pahami borasna baru namion, molo sojolo berpahamu ina. Kami tidak akan memasak hasil panen kami yang baru ini sebelum Pak Pendeta duluan memasak di rumahnya, makannya. Itu diantar ke rumah dengan ayam atau dikemas gitu. Dengan terpaksa harus kita masak. Karena ditanya kita udah dimasak belum gitu. Nah gitu. Nah, jadi itu hal yang budaya yang luar biasa di kampung-kampung di Toba hari itu. Lalu bagaimana implementasi di kota ini? Satu hal yang perlu kita lihat bahwa manusia sering lalai bahwa segala kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan apapun di dunia ini, kalau bukan karena kontrol dari Tuhan, maka dunia akan hancur. Hancur. Hanya tangan Tuhan yang sanggup memberkati seluruh umatnya dalam segala lini kehidupannya, maka manusia itu dapat eksis dan bisa dapat hidup di tengah-tengah dunia. Amin. Kita diundang hari ini bahwa firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang diberitakan para penginjil, para misioner, dan terlebih tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, jangan abaikan. Ada 3 tipe sifat manusia. Tipe pertama, manusia itu mempunyai daya nalar tinggi dan intelijensi yang tinggi. Sebelum dikatakan, sebelum disuruh, dia sudah sanggup melakukannya. Ya, ini tipe pertama. Dia daya nalarnya, visionnya kuat. Tanpa disuruh pun dia sudah sanggup dan dia tahu dia. Ini tipe-tipe orang yang jenius, yang memiliki kekuatan dari dirinya. Dia walaupun enggak disuruh, dia sudah lakukan dan hasilnya adalah brilian. Tapi tipe sifat manusia kedua adalah harus disuruh dulu baru dikerjakan. Ada di rumah anak gadis banyak, piring kotor di dapur, tapi lama-lama piringnya enggak bersih-bersih. Tunggu, harus mamak dulu nyucinya. Udah disuruh, Dona cuci piring, iya mak, sampai sore sampai malam iya, tapi piringnya enggak jadi disuruh. Tipe manusia hampir 80% tipe manusia dunia ini adalah disuruh dulu baru dikerjakan. Tipe pertama tadi itu kira-kira 10%. Tipe ketiga ini yang paling heboh. Sudah disuruh toh juga tidak dikerjakan. Bahkan ngadi bal-bali petong dan yulahon. Anggo pedong ngejol masuk ngenon. Nah, pertanyaannya, kita ini berada tipe keberapa kita berada? Kita sendiri yang tahu. Ini membawa kita melihat diri kita bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan itu bekerja enggak?
Ngapain kalian datang ke gereja ini? Ayo. Ate, marungo dah mau ke gereja. Untuk apa kita datang ke gereja ini? Apakah kehadiran Anda di gereja ini setiap minggu menjamin Anda jadi orang baik? Pertanyakan dirimu. Kamu datang ke gereja setiap minggu beribadah pada Tuhan, adakah perbaikan-perbaikan? Atau saya tanya, untuk apa ada CCTV di gereja ini? Apa gunanya itu? Saya pernah pergi ke Genting, Malaysia. Karena saya menyelesaikan studi S2 saya di sana, lalu suatu hari kami pergi ke Genting. Genting inilah tempat perjudian yang terkenal di Malaysia. Dan yang datang ke sana harus yang banyak duit 1 goni. Karena saya tahu pendeta, saya enggak masuk ke kompleknya. Tempat ini kurang lebih kira-kira 50 km dari Kuala Lumpur, ke gunung sana. Walaupun itu terisolir, terpisah dari kota, jauh ke hutan sana. Tapi di tempat itu ada hotel berbintang 4. Banyak di sana. Tapi ada lokasi khusus kasinonya. Dan kalau orang Malaysia datang ke sana, dia harus kasih tunjuk KTP siapa masuk. Kalau dia orang Malaysia, kalau dia duit banyak, kalau dia hanya banyak duit 100 juta, dipulangkan itu. Harus konglomerat bisa masuk ke sana kalau orang Malaysia. Tapi kalau orang Indonesia atau luar dari Malaysia, warga manapun 100 juta duit bisa masuk. 25% APBN Malaysia Kuala Lumpur hasilnya dari Genting. Nah, ada yang main judi di sana, bawa duit sekoper, akhirnya kalah. Begitu kalah, tinggal duitnya hanya satu tas. Baru pulang orang itu dari Genting ini, pulang kembali ke Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur, bapak ini sadar bahwa tinggal tasnya di tempat perjudian. Dan isinya uang 100 juta di dalam. Oke? Datang ini kawannya. Oke, balik aja kita. Udahlah. Udah hilang. Mana bisa pulang lagi, bisa dapat lagi itu tempat perjudian. Udah boro-boro pulang duit. Lalu datang kawannya, ayo aja lah. Kalau memang rezeki kita, ya pasti balik. Tapi bukan rezeki kita, ya kita ikhlaskan aja katanya. Mereka udah kalah ratusan juta itu kan. Mereka balik dengan kegiatan temannya, dibalik sampai di sana, tanya lagi, ditanya, ternyata ada tasnya. Datang disimpan oleh pengusaha ini, pengelola. Ditanya bagaimana bentuk tasnya, bagaimana tipenya, pas persis dibilang berarti ini pemiliknya, kan? Habis tanya dulu, dikasih tahu, ini tanya, oh iya, lihat isinya, uangnya 100 juta, 1 lemper pun gak kurang, diserahkan kembali. Di tempat setan, yang setan datang, tempat setan, uang gak hilang. Tapi di gereja, kenapa harus ada CCTV? Kalau tinggal handphoneku di kamar mandi gereja sana 1 minggu ini, bisa nggak masih di situ? Masih di situ kah itu? Saya pengalaman waktu kami di Jatinegara, Bapak Sekjen HKBP Maurice Hombing memberikan pembinaan di sana. Pas dari gedung sampai dari gereja ke gedung, kami makan, istirahat siang, makan siang, tinggal laptop handphonenya Sekjen di gereja. Kami makan, tiba-tiba hilang. Saya sebagai pendeta resort di sana udah kalang kabut. Kalau handphone itu 10 kali handphone itu bisa saya ganti, tapi isi handphonenya itu yang sangat berharga, nggak bisa diganti. Saya kerahkan semua, lihat CCTV, cek sekarang, harus dapat. Ternyata ketahuan orangnya, lacak, ambil, dan busernya berjalan, dipanggil kembali, akhirnya dapat kembali. Kenapa di gereja rumah kudus tapi hilang? Di rumah perjudian utuh.
Mau saya katakan, kehadiran kita di gereja ini mampukah memperbaiki hidup kita? Maka firman Tuhan telah mengatakan, jangan sia-siakan keselamatan yang begitu besar oleh mujizat Roh Kudus. Jangan sia-siakan. Lalu apa reaksi kita? Apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini? Buatlah firman Tuhan itu menjadi kehidupanmu. Jangan Anda hanya hebat menguasai firman Tuhan, tapi biarkanlah hidupmu dikuasai oleh firman Tuhan. Jangan kita hanya hebat, rajin beribadah, tetapi hidup kita tidak dikuasai oleh ibadah kita. Maka hari ini firman Tuhan mengatakan, firman itulah menjadi payung, menjadi perisai, menjadi benteng dalam setiap hidup kita. Dan kita harus berlandaskan firman Tuhan, yaitu tentang kekuatan dari Roh Kudus. Sebagai umat Kristen kita harus sanggup memberantas segala kejahatan. Sebagai umat Kristen, umat percaya kepada Yesus, kita harus sanggup ikut turut ambil bagian memberantas, menghancurkan segala kejahatan. Itu tugas kita. Tapi kalau kita punya kuasa untuk memberantasnya, kita laksanakan. Tapi kalau kita hanya sanggup tidak sanggup memberantasnya, minimal kita sendiri dapat bertahan, jangan ikut dalam kejahatan dosa. Sering saya katakan, payung yang kecil takkan sanggup menghentikan hujan yang deras, tetapi payung yang kecil itu dapat menghindari kau, dapat melindungi kau dari terpaan hujan yang deras. Jika kamu tidak sanggup turut ambil bagian memberantas suatu kejahatan dan dosa, paling sedikit dirimu sendiri dapat dipayungi oleh firman Tuhan. Jaga dirimu, jaga hatimu, jaga pikiranmu, supaya tetap dilindungi oleh kuasa oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, supaya kamu dapat menjadi anak-anak pilihan Tuhan yang sanggup menjadi pionir dan saksi Kristus di tengah-tengah dunia melalui tindakanmu. Nah, untuk itu kita akan mempersembahkan persembahan ke depan ke altar nanti. Serahkanlah. Kau punya kemampuan 3 miliar, serahkan. Punya kemampuan 300 juta, serahkan. Punya kemampuan 3 juta, serahkan. Punya kemampuan 300 ribu, serahkan. Punya kemampuan 30 ribu, serahkan. Atau punya kemampuan 3.000, serahkan. Tidak ada uangmu, paling sedikit doamu. Doakan ini pesta Gotilon supaya sukses. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkaulah Yesus Tuhan kami yang penuh mujizat, dan Roh Kudus-Mu yang memberkati kami. Berkati semua umat-Mu, berkati semua gerejamu, berkati semua panitia, berkati semua para halado, supaya kami semua Tuhan bersatu padu memberikan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Dan benteng kami Tuhan, payung kami dengan firman-Mu, supaya kami semakin lebih baik dan lebih baik, dan sepanjang hari kami semakin baik di hadapan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami telah bermohon. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 754, sekaligus kita ke depan untuk menyerahkan persembahan pesta Gotilon. Dimulai dari belakang ke depan. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di
sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Yesusku selalu di Jemaat kami undang untuk berdiri. di hatiku, kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku, bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Amin.